Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke sahabat, kali ini saya akan unboxing lagi. Jadi yang akan saya unboxing kali ini adalah SCC PWM yang sudah support baterai lithium, baik lithium ion ataupun baterai lithium 4. Juga support baterai aki ya, aki biasa, baik aki kering ataupun aki basah. Dan gimana isi dalam paket ini? Apakah berbeda dengan SCC lithium yang biasanya yang hijau itu atau gimana? Jadi langsung unboxing saja ya. Oke sahabat, jadi ini adalah paketnya ya. Untuk paketnya ini dikirim dari Kabupaten Tangerang ya. Dari pengirimnya Sihir. Nah, Sihir atau apa itu bacanya? Ya langsung saja kita unboxing ya. Saya juga penasaran banget karena untuk harganya di sini sama pengiriman 38.800 ya. Untuk harga unitnya sebenarnya hanya 36.000 saja. Yang 2.000 lebih itu ongkos kirim ya, atau biaya penanganan lah. Pokoknya itulah ya. Jadi bersihnya sampai ke tempat saya ini 39.000 gitu. Untuk harga paketnya itu sebenarnya cuman 36.000. Ya kira-kira seperti apa coba bayangkan SCC yang harganya 36.000 tapi sudah support baterai lithium. Ya, ini serasa kecil karena ini yang saya pesen itu cuman 10 ampere saja. Oke, ini saya singkirkan. Untuk packingannya dilapisi bubble wrap. Nah dari luarnya ini sama seperti SCC PWM yang biasanya biru sejuta umat. Apa isinya? Itu jangan-jangan yang dikirim. Coba, ini ada segelnya, plastik ya, biasalah. Langsung saja dibuka. Loh. Oke. Nah, ya warnanya biru. Oke, letakkan di sini dulu ya. Saya mau cek dalemannya ada apa. Ya, hanya ada itu saja dan buku manual. Ya. Buku manual yang berbahasa Inggris dan bahasa Mandarin ya. Mandarin ya ini ya. Coba saya baca-baca dulu ya. Jadi tampilannya itu kurang lebih dengan SCC hijau ya, yang support lithium itu untuk buku manualnya. Tapi di sini saya jadi terfokus ada PWM MPPT. Apa ini MPPT ya? Saya rasa bukan lah. Cuman di sini ada tulisannya. Jadi sudah menggunakan microcontroller ya, ini untuk pengaturannya gitu ya. Kemudian LCD-nya besar untuk mengatur parameter. Kemudian ada 3 tahapan pengaturan pengecasan ya, seperti MPPT mungkin maksudnya ya. Jadi ada 3 tahapan pengecasan dan kemudian sudah dilengkapi dengan short circuit protection, kemudian proteksi terbalik, kemudian ada overload protection, kemudian dilengkapi dengan MOSFET terbalik proteksi juga ada proteksi panas ya ini ya. Pokoknya gitulah beberapa proteksi yang lebih unggul daripada SCC yang biasanya. Kemudian ini untuk tampilan layarnya seperti ini. Agak berbeda sih ya. Kalau dilihat benar-benar ini agak berbeda sebenarnya. Tapi untuk ini ya, ini dari sini kan sudah support lithium ya. Bentar. Nah ada lithium baterai, kemudian lead acid baterai, lithium iron phosphate baterai. Nah di sini untuk B1 itu solid, kemudian B2 gel, yang B3-nya itu flooded. Nah ini aki semua ini, nggak ada untuk lithiumnya ya.
Apakah ada settingan user atau gimana? Ya, kelihatan ya. Nah, di sini juga ada troubleshooting. Ya, ketika terjadi kesalahan, ya ini panduannya gitu. Ya, nggak ada untuk settingan lithium ya. Dari sini sudah kelihatan nggak ada untuk lithium. Oke lah. Mungkin berbeda ya untuk isinya. Ini hanya manual yang standar dipakai seluruh SCC PWM, saya rasa begitu. Ini untuk kotaknya ya sama ya, wajar seperti kotak-kotak biasanya. Saya masih punya kotak untuk SCC PWM hijau. Nah, coba saya bandingkan. Duh, sama ya, nggak ada perbedaan. Ini untuk kotak ya. Kemudian untuk samping sini, iya, sama persis. Oh, di atasnya ada tulisan LCD ya, LCD. Kemudian ada pilihan, oke lah, hanya itu ya, LCD. Sebenarnya yang ini juga ada LCD-nya. Yang sebelah sini nggak ada apa-apa ya, sama lah. Dibalik, sama. Oke, sama. Oke lah, sama. Saya anggap sama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Ini untuk SCC PWM yang hijau, dan ini untuk SCC PWM yang baru saya beli. Ini model baru, tampilan baru. Ya, mantep ya tampilannya ya. Nggak bohongan nih, beneran saya suka. Beneran suka, tampilannya suka banget. Di sini sudah ada ini CE. Ini menurut saya sudah melambangkan ini SCC bagus. Ini juga ROHS. Untuk tulisan ini, kenapa saya yakin ini bagus? Karena ini ada di MPPT IP Ever ya. Dan ini untuk USB-nya dikasih lambang HP ya. Jadi untuk ngasih tahu nih, ini untuk ngecas HP. Ya gitu ya. Ya sebenarnya nggak dikasih tahu pun ya udah ngerti. Kemudian untuk ini untuk soket panel suryanya, ini untuk baterai, dan yang ini untuk load. Untuk settingannya ya samalah, ini menunya ya. Untuk bagian belakang ini heatsinknya seperti ini aja, karena memang cuman 10 ampere ya. Kalau lebih dari 30 biasanya langsung full body di sini sampai ini. Yang di baut ini heatsinknya. Kemudian ada geriginya. Oke, langsung saja dites ya. Saya sudah siapkan kabel. Yang ini yang plus, kemudian yang ini yang min. Jadi coba dihubungkan. Kondisinya gimana? Saya penasaran tampilannya. Apakah sama dengan SCC yang hijau? Karena yang hijau itu yang ditampilkan hanya voltase baterai. Oh, ini tuh lubangnya kecil banget, nyaris nggak muat. Ini obengnya kecil loh, tapi ya, nyaris nggak muat ya, setengah terpaksa gitu masuknya. Coba diintip. Ya, sepertinya sudah bisa lah ya dimasukkan. Sudah banget. Ya karena cuma 10 ampere. Oke lah, ini saya rasa sudah bisa. Muat ya? Ya muat lah. Dimuat-muatin karena ini hanya untuk mengetes ya. Oke, yang penting ini enggak konslet. Dan tampilannya seperti ini ya. Seperti ini. Nggak ada tampilan untuk voltase panelnya ya. Coba ditekan-tekan. Oh, ini untuk menyalakan lampu. Oke, ini nggak ada. Kemudian untuk kalau ditekan di sini, oke, ini settingan penuh ya. 14,4 ini settingan pengecasan penuh. Untuk yang 12,6 ini ketika baterai low kemudian dicas, nah maka sampai 12,6 baru lampu ataupun loadnya nyala. Nah ini untuk proteksi bawah ataupun low voltage disconnect. Nah ini untuk pengaturan lampu ya, jadi 24 jam ketika ditekan ini baru nyala. Kemudian
Ini settingan baterainya ya, B1, B2 biasanya sampai B3, kemudian udah balik lagi. Nah, ini yang saya penasaran ini, untuk voltasenya kok 13,5. Ini voltase dari mana ini ya? Dan untuk baterai saya ini sebenarnya 13,2 ya. 13,2. Kita tunggu sebentar ya. Ini saya nggak yakin 13,5. Ya, 13,2 baterai saya. Tapi di SCC ini terbaca 13,5. Ada selisih 3 volt ya. Wah, ini bahaya banget ini ketika ini di setting 14,4, maka sebenarnya di sini hanya 14,1 gitu. Ya, begitu ya. Ini nggak akurat. Ya, gimana ya? Atau memang karena harganya murah, makanya untuk voltasenya juga nggak akurat ya. Tapi coba saya cek untuk settingannya, apakah benar ini support untuk lithium. Nah, ketika dikatakan ini support lithium, berarti untuk settingannya itu ada di 14,6 untuk lithium iron phosphate atau 12,6 untuk settingan baterai lithium ion ya. Maka ketika itu nggak ada, maka nggak bisa dikatakan ini support lithium, berarti bohong gitu ya. Oke, langsung dicek yang bikin penasaran. Nah, ini kita coba rubah ke settingan B2. Nah, B2 kita setting B2 ya. Oke. Kemudian coba ditekan. Oke, ternyata untuk settingan B2 itu baterai lithium ion ya. Baterai lithium ion. Ini dilihat dari sini. Ini tegangan pengecasan ataupun konstan chargingnya di 12,6. Untuk beban ketika menyala ulang ya, setelah baterai low kemudian dicas, maka nyala ulang di 10 volt tadi. Ini settingan untuk baterai lithium ion di B2 ya, bener ya. Kemudian untuk LVD-nya low voltage disconnect ada di 9 volt. Kemudian ya, bener ya. Ini support lithium ion. Nah, apakah support juga untuk baterai lithium 4? Coba dirubah settingannya. Oke. Nah, ini B3, coba saya tekan B3 ini baterai apa. Oke. Coba saya turunkan. Oke, ternyata support untuk baterai lithium 4. 14,6 ini adalah baterai lithium 4. Bener ya. Ini untuk voltage reconnect-nya ya, load voltage reconnect-nya itu di 12 volt. Ya bener, ini 10 volt ini LVD-nya ya. Oke, ternyata untuk SCC ini support baterai lithium ion dan baterai lithium 4 juga aki sesuai yang disebut di sini ya, yang ditulis di sini baterai lithium, lead acid baterai, kemudian ini yang kecil ini lithium iron phosphate battery. Cuman untuk voltase, pembacaan voltasenya ini benar-benar nggak sesuai sama keadaan yang nyata ya. Tapi apakah cuman ada 3 settingan ini? Coba saya rubah, apakah mentok di B3 atau ada B4 nya ya? Nggak ada B4, ada B4, B2, B1, B0 nggak ada ya, hanya 3 itu. Tapi ini support lithium ion, support lithium 4 gitu ya. Nah gitu. Jadi untuk B1 itu untuk aki ya, untuk aki. Kemudian B2 itu untuk lithium ion, B3 untuk baterai lithium 4. Dan tadi yang di buku sini ya, ini buku manualnya juga ini ngarang ini, sembarangan saja. Nggak sesuai. B1 solid, B2 gel, B3 flooded ya. Nih ya, nggak sama ya. Tadi kan B1 nya 14,4 bener, B2 nya tadi 12,6, ini 14,2 ya. Ini kemudian untuk baterai flooded nya bener nih,
Maksudnya bener tegangannya itu di 14,6 juga. Jadi untuk pengetesannya ini butuh uji coba menggunakan panel surya ya. Nggak bisa hanya dicek dengan settingannya ini saja, karena untuk baterai litium dan aki itu beda tahap pengecasan. Ketika menggunakan aki, maka yang digunakan adalah floating. Jadi apa itu floating? Setelah pengecasan penuh, kemudian baterai menurun, maka ketika sampai 13,8 biasanya 13,8, maka baterai tidak akan mengecas lagi sampai dengan 14,4 atau 14,6. Baterai akan dipertahankan di 13,8 saja ya. Maka ketika gak ada beban ya dipertahankan terus di 13,8. Nah, ketika menggunakan baterai litium, baik litium ion ataupun baterai lithium 4, maka ketika sampai 13,8 ataupun settingan biasanya ya 13,8, maka akan mengecas ulang sampai penuh ya, sampai di 14,6. Nah, itu perbedaannya. Jadi untuk aki ada tahap floating ya, pengecasan mengambang. Jadi ketika ada beban akan disuplai, tapi tegangan tetap dibatasi di 13,8, tidak akan naik ke 14,6 lagi. Nah, untuk baterai lithium akan dicas sampai penuh, bener penuh di 14,6. Misalnya untuk baterai lithium 4 dan untuk lithium ion di 12,6. Nah, setelah penuh ya kemudian berhenti, cut off, nanti turun sampai ke 13,8 ya untuk lithium 4 misalnya. Kemudian dia mengecas ulang lagi. Nah, gitu. Jadi bedanya kalau aki floating, kemudian kalau lithium mengecas ulang, resemo charging. Itu bedanya. Nah, karena sekarang ini kondisinya malam ya, karena sore banget tadi paketnya datang dan saya baru sempat unboxingnya malam. Jadi untuk tes apakah benar SCC ini support baterai lithium beneran atau hanya settingannya saja gitu, dipas-paskan 12,6. Untuk lithium ion dipas-paskan saja, apakah benar ada tahap resume charging ataukah hanya tahap floating. Nah, besok ikuti terus videonya, besok saya akan coba ya, dan saya tes keadaannya gimana. Cuman yang saya ragu ini ya, yang langsung ragu saya ini, tegangannya ini 13,5, sementara baterai saya keadaannya 13,2. Nah, ini jadi bahan pertimbangan juga ketika sahabat beli SCC murah. Untuk tegangannya ya jangan terlalu dipikirin ya. Yang penting berfungsi gitu, berfungsi untuk ngecas, bisa cut off. Itu sudah lebih dari cukup. Kalau mau lebih bagus, ya siapkan anggaran ataupun budget yang lebih bagus. Karena untuk SCC ini yang 10 ampere harganya hanya 36.000. Beli apa kira-kira 36.000? Minyak goreng 2 kilo. Minyak goreng 2 kilo. Merek apa ya? Kurang paham saya. Pokoknya segitu harganya ya. Jadi jangan minta lebih dengan harga yang kurang gitu. Nanti kalau udah ada anggarannya, dananya, saya beli panel kecil untuk SCC ini. Nah, sekaligus saya kasih aki kecil juga. Untuk apa? Untuk lampu DC gitu. Dan saya rasa cukup segitu ya unboxing dan review parameter SCC yang model ini ya. Sebenarnya kurang lebih. Dan misalnya sahabat pengen beli SCC seperti ini ataupun SCC yang lain, link pembeliannya sudah saya pin di komentar dan saya tulis di deskripsi. Dan jika ada yang perlu ditanyakan tentang seputar PLTS atau tentang yang lainnya ya yang berhubungan dengan PLTS atau juga tentang SCC ini, ya tulis di kolom komentar, nanti saya akan bahas juga sesuai dengan pertanyaan sahabat. Oke sahabat, cukup sekian video kali ini. Untuk kelanjutannya ya ditunggu videonya, mungkin besok atau lusa ya. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Bye.